You want to score during the game, yes, but it doesn't happen. What I'm going to do? I'm going to cry. I'm going to finish my career because some two rats criticize me. The world is nice. The world loves me. The fans love me. You understand? And this is my motivation to carry on to play football. People love me. Nobody going to shine. We will do the best that we can. And we will fight for the kingdom, we will fight for all Ukraine, we will fight for ourselves and inshallah, with your support we will do. I cannot say anything for my boss. All he try everything. Inshallah we will working together. Pemain top dunia Cristiano Ronaldo beberkan timnas Indonesia akan masuk Piala Dunia pasca Indonesia menang lawan Arab Saudi. Media Arab Saudi sebut gol Marcelino Ferdinand tidak sah dan Justin Hubner harusnya kena kartu merah di babak pertama. Pelatih timnas Bahrain ketakutan jelang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, begini katanya. Pemain terbaik dunia yaitu Cristiano Ronaldo. Sangat bangga kepada timnas Indonesia, karena semakin lama timnas Indonesia semakin membaik, bahkan pertandingan kemarin lawan timnas Arab Saudi menang dengan skor 2-0. Itu kemungkinan lolos Piala Dunia 2026 semakin besar harapan tutur Ronaldo, dikarena itu harapan besar akan masuk Piala Dunia dan aku pengen ketemu timnas Indonesia di Piala Dunia. Dan bisa satu grup sama saya, tapi jujur saya bangga kepada timnas Indonesia yang selalu berjuang mati-matian demi lambang Garuda, dan juga aku berharap kita bisa berjuang sama-sama nanti. Aku salut kepada supporter timnas Indonesia yang selalu setia untuk dukung tim kebanggaannya untuk melaju ke Piala Dunia. Olahraga yang paling bergengsi sejagat raya. Media Arab Saudi sebut gol Marcelino Ferdinand tidak sah dan Justin Hubner harusnya kena kartu merah di babak pertama. Media asal Arab Saudi, Ar-Riyadiyah menyebut gol pertama Marcelino Ferdinand tidak sah dan Justin Hubner seharusnya terkena kartu merah di babak pertama. Media Arab Saudi tersebut menganggap banyak keputusan wasit yang merugikan Arab Saudi dan menguntungkan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Arab Saudi baru saja dipukul timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Dalam matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut, Arab Saudi kalah dengan skor 0-2. Dua gol itu diciptakan bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand di menit 32 dan 57. Menariknya, media Ar-Riyadiyah merasa gol pertama Marcelino di menit 32 tidak sah. Karena dalam proses serangan balik yang dilancarkan timnas Indonesia, media Arab Saudi itu menyebut bek Garuda ada yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu di kotak terlarang. Ar-Riyadiyah menilai pemain Arab Saudi, Saud Abdul Hamid sudah dilanggar di kotak penalti timnas Indonesia. Jadi, Ar-Riyadiyah merasa keputusan wasit aneh karena tetap membiarkan permainan berjalan hingga akhirnya Marcelino mencetak gol. Media itu juga kesal karena wasit tak mengecek VAR atas gol Marcelino tersebut. Gol pertama timnas Indonesia tidak sah karena adanya pelanggaran yang seharusnya penalti untuk Arab Saudi. Saat itu, bek timnas Indonesia menarik pemain Arab Saudi, Saud Abdul Hamid di kotak terlarang. VAR seharusnya dipergunakan, bunyi pernyataan media Arab Saudi, Ar-Riyadiyah, Kamis, 21 November 2024. Selain gol pertama Marcelino yang dianggap tidak sah, Ar-Riyadiyah juga mempermasalahkan lolosnya Justin Hubner dari kartu merah di menit 20-an. Padahal menurut media Arab Saudi itu, terlihat di tayang ulang kaki Hubner yang diangkat terlalu tinggi hingga mengenai kepada Al-Qahtani di menit 24. Namun, Hubner Hani diberikan kartu oleh wasit. Wasit juga memberikan keputusan aneh ketika hanya memberikan kartu kuning kepada Justin Hubner. Padahal ia sudah melihat insiden itu dari VAR. Seharusnya dia memberikan kartu merah kepada Justin Hubner karena kakinya mengenai kepala Al-Qahtani di menit 24, ditambah pernyataan Ar-Riyadiyah. Pelatih timnas Arab Saudi,
Hervé Renard juga merasa insiden gol pertama Marcelino tidak terjadi karena seharusnya penalti diberikan kepada Arab Saudi. Namun, nyatanya wasit tak menganggap hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Pelatih Timnas Bahrain ketakutan jelang lawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, begini katanya. Pelatih tim nasional, Timnas, Bahrain, Dragan Talajik tampak ketakutan jelang melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Ia menyebut laga melawan Timnas Indonesia akan menjadi pertandingan yang sulit untuk Bahrain. Terlebih saat ini kondisinya Bahrain tengah kesulitan. Sudah 5 laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tim tersebut tak kunjung meraih kemenangan. Terbaru dalam 2 laga di November 2024 ini, Bahrain hanya bisa memetik 1 poin. Itu dari hasil imbang melawan Australia, 2-2, dan kekalahan saat melawan Cina, 0-1. Kondisi itulah yang membuat kini Bahrain tertahan di peringkat kelima di klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Kabar baiknya, peringkat ketiga hingga ke-6 sama-sama memiliki 6 poin. Sehingga kans Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Demi bisa menjaga peluang itu lagi, Bahrain pun wajib memetik kemenangan di 2 laga selanjutnya yang akan dimainkan pada Maret 2025. Kabar buruknya, 2 laga itu adalah melawan Jepang, 20 Maret 2024, dan Timnas Indonesia, 25 Maret 2025. Jepang seperti yang diketahui tengah memimpin grup C dan belum kalah sama sekali. Pada pertemuan pertamanya di kandang Bahrain sendiri, tim tersebut pun menelan kekalahan telak dari Jepang, yakni 0-5. Kini justru Bahrain akan bermain di markas Jepang, jadi jelas kemenangan dirasa akan sulit diraih oleh pasukan Talajik tersebut. Lalu pada laga lainnya Bahrain akan berjumpa Timnas Indonesia, yang di pertemuan sebelumnya laga berakhir 2-2. Kini Garuda juga tengah dalam performa terbaiknya usai mengalahkan Arab Saudi 2-0. Karena alasan itulah Talajik memprediksi Bahrain akan kewalahan menghadapi Jepang dan Timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Meski begitu, ia menegaskan Bahrain tak akan menyerah dan siap untuk menampilkan yang terbaik. Kami perlu bekerja keras untuk mempersiapkan diri jelang 2 laga berikutnya. Setiap laga jelas sulit, pertandingan menghadapi Jepang dan Timnas Indonesia pastinya akan sulit, diungkap Dragan Talajik, dikutip dari media sosial Bahrainfa. Kamis, 21 November 2024. Kami bakal terus memberikan yang terbaik. Kami bakal bertarung demi negara ini. Kami akan bekerja keras, berusaha semaksimal mungkin, dan bersiap dengan baik, imbuh Talajik. Ivar Jenner sebut hal ini bikin Arab Saudi mati kutu hadapi Timnas Indonesia. Ivar Jenner menyebut satu hal yang bikin Timnas Arab Saudi mati kutu saat berjumpa Timnas Indonesia. Aspek tersebut terbukti penting menghasilkan kemenangan 2-0. Duel Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tim Merah Putih menang 2-0, kedua gol itu diserangkan oleh Marcelino Ferdinand, 32-57. Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ivar mengatakan seluruh pemain saling melengkapi satu sama lainnya dan menampilkan performa terbaik. Jadi, Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan seperti apa yang ditargetkan. Saya pikir di laga kemarin semua pemain menaruh fokus penuh di pertandingan, kata Ivar di FX Sudirman, Jakarta, Rabu, 20 November 2024. Semua orang terlihat agresif, saya sangat menyukai itu. Imbu gelandang FC Utrecht U21 itu. Sangat mudah jika punya rekan yang bermain seperti itu, bermain agresif dan membantu sama lain, saya pikir itu alasan kami menang. Itu kas Ivar. Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan timnya tidak akan terbuai dengan kemenangan perdana tersebut. Jadi, Timnas Indonesia akan terus berbenah agar semakin tangguh dalam laga-laga selanjutnya. Kami harus terus berkembang. Perjalanan masih panjang, tapi hasil semalam harus benar-benar disyukuri. Ditandasnya, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen dengan 6 poin. Jumlah itu didapat dari sekali kemenangan, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Malaysia makin iri Timnas Indonesia, kini merasa tertinggal setiap hari. Malaysia patut iri sekaligus bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia di kancah sepak bola internasional. Mantan pemain nasional Malaysia Azlan Johar mengatakan, Indonesia telah bangkit melakukan revolusi dalam pengelolaan sepak bola negaranya setelah sempat diskors FIFA selama setahun pada tahun 2015. Menurutnya, Malaysia juga perlu melakukan revolusi serupa dalam manajemen sepak bola. Dia meminta individu yang sudah tidak mampu lagi berkontribusi untuk segera meninggalkan industri sepak bola Malaysia. Kebangkitan Timnas Indonesia yang luar biasa terjadi setelah mereka diskors oleh FIFA. Setelah itu mereka menyadari kesalahannya,
Lalu pemerintah dan beberapa individu yang tertarik dengan sepak bola di Indonesia mengubah haluannya. Ujar Azlan, sebagaimana dikaporkan media Malaysia, Sinar Harian, striker timnas Malaysia era 1983 hingga 1987 itu menambahkan, Indonesia memilih manajemen yang benar-benar tertarik dengan sepak bola dan tidak punya kepentingan lain. Kita bisa lihat bagaimana mereka berupaya meningkatkan level sepak bola di negaranya. Dari situlah dimulainya sketsa baru sepak bola di Indonesia, termasuk liga mereka yang semakin meningkat. Oleh karena itu, saran saya bagi para pengurus industri sepak bola di Malaysia yang sudah tidak relevan lagi, beranikan diri meninggalkan panggung jika sudah tidak bisa berkontribusi. Tandasnya, timnas Indonesia sedang menikmati momentum terbaik di panggung internasional setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada laga ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selasa, 19 November 2024. Keberhasilan mengalahkan tim peringkat 59 dunia itu membuat skuad Garuda kini menghuni posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Posisi itu memberi peluang kepada pasukan Shin Tae-yong untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 atau minimal melalui putaran keempat. Bahkan, Indonesia juga menorehkan sejarah dengan menjadi tim pertama dari ASEAN yang mampu meraih 6 poin dan mencatatkan kemenangan pertama dari Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dari Asia Tenggara, sebelumnya hanya Vietnam dan Thailand yang pernah merasakan putaran ketiga kualifikasi. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022, Vietnam hanya mampu meraih total 4 poin dari 10 laga dan menjadi juru kunci grup. Sebelum itu, Thailand malah cuma meraih 2 poin dari total 10 pertandingan dan menjadi juru kunci. Kala itu, timnas Indonesia masih berada di balik bayang-bayang Vietnam dan Thailand. Apalagi Indonesia baru saja memulai perbaikan setelah diskors FIFA selama 1 tahun akibat intervensi pemerintah via Kementerian Pemuda dan Olahraga terhadap PSSI. Azlan Johar mengakui sepak bola Malaysia sudah benar-benar tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Indonesia. Kita harus iri dengan Indonesia dan belajar dari kesalahan agar bisa bersaing dengan mereka. Bagi saya, di sepak bola Malaysia, setiap hari kita tertinggal. Kalau satu hari diibaratkan satu jengkal, maka kita sudah tertinggal sangat jauh. Mereka, Indonesia, sudah ganti mobil. Kita juga sudah ganti mobil. Tapi orang-orang yang masih berada di depan ganti mesin dan pengemudi, ujar pria berusia 61 tahun itu. Dari sisi peringkat FIFA, timnas Malaysia kini berada di urutan ke-133, Indonesia unggul 3 level dari mereka di posisi ke-130. Pada 28 November mendatang, FIFA akan merilis peringkat terbaru. Mengutip situ pemeringkat football ranking, Indonesia diperkirakan naik 5 level ke urutan 125. Kenaikan itu berkat tambahan 19,16 poin dari kemenangan atas Arab Saudi, tapi berkurang 2,93 akibat ditekuk Jepang sebelumnya. Sementara Malaysia juga diperkirakan naik 1 level ke posisi 132. Kenaikan tipis itu terjadi karena tambahan 2,97 poin dari kemenangan 3-1 atas Laos dan 0,16 dari imbang 1-1 dengan India dalam uji coba. Moncer usai bela timnas Indonesia, Mees Hilgers dikabarkan telah diincar klub Liga Spanyol dan Italia. Kabar tersebut disampaikan oleh agen Yalcin Sarica kepada Voetbal International dikutip dari Twente Insite. Seperti yang diketahui, Mees Hilgers masih memiliki kontrak sampai 2026 bersama FC Twente. Bek 23 tahun tersebut punya nilai pasar sebesar 10 juta euro menurut Transfermarkt. Meski begitu, kabar dirinya bakal pergi dari klub tersebut terus berhembus kencang. Yalcin mengaku ada minat dari beberapa klub Liga Spanyol dan Italia. Sang agen tersebut mengaku bahwa Mees Hilgers juga masih membuka pintu ke klub-klub top Liga Belanda, ada minat dari Spanyol dan Italia, ujar Sarica saat diwawancara oleh Voetbal International pada Kamis, 21 November 2024. Transfer ke luar negeri tentu saja merupakan sebuah pilihan. Tetapi saya pikir Mees tidak akan segera menutup pintu pada klub-klub Belanda. Mereka juga sedang mengincarnya, lanjut Sarica. Salah satu klub top Liga Belanda yang dikabarkan mengincar Mees Hilgers adalah Feyenoord Rotterdam. Meski begitu, belum ada pembicaraan lebih lanjut dengan perwakilan pemain. Menyelesaikan musim 2024-2025 dengan FC Twente masih jadi pilihan utama bagi Mees Hilgers. Sudah ada beberapa pembicaraan dengan klub yang berminat. Pembicaraan itu kadang-kadang dihidupkan kembali, tutur Yalcin. Tetapi belum ada kemajuan. Masih terlalu dini. Menyelesaikan musim ini di FC Twente adalah skenario terbaik. Tetapi Anda tidak pernah tahu bagaimana hasilnya nanti, ucapnya. Media tersebut juga melaporkan bahwa FC Twente menyiapkan cara agar Mees Hilgers tidak keluar tanpa biaya transfer. Untuk itu, paling cepat, Hilgers bisa hijrah pada bursa transfer musim dingin 2024-2025. Meski begitu,
Dirinya juga pernah hampir hijrah secara gratis pada 2023, namun, Mees Hilgers langsung tanda tangan kontrak baru sampai 2026. Jika ke Italia, Mees Hilgers tidak perlu khawatir soal adaptasi. Pasalnya, sudah ada Jay Itzes yang tampil di Liga Italia. Jay Itzes musim ini tampil di Venezia FC. Timnas Indonesia masih bermasalah soal finishing. Ragnar Oratmangoen bertekad bakal lebih baik di laga berikutnya. Penyerang Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen mengaku harus terus berkembang lebih baik selama di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangoen tampil sebagai starter lawan Arab Saudi pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Penyerang FC Vedender tersebut mencatatkan 1 assist untuk gol Marcelino Ferdinand di menit ke-31. Pada laga malam tersebut, skuad Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Meski begitu, Timnas Indonesia tidak boleh cepat puas atas kemenangan tersebut. Pasalnya, skuad Garuda sebenarnya berhasil mendapatkan banyak peluang, tetapi hanya 2 gol yang bersarang ke gawang lawan. Tentu, hal tersebut juga jadi perhatian bagi Ragnar Oratmangoen. Pemain 26 tahun tersebut ingin tetap bekerja keras sebagai tim. Kami belajar tentang kerja keras sebagai tim, ujar Ragnar Oratmangoen usai pertandingan. Kami punya banyak peluang bagus dan harus mencetak gol. Laga ini membuktikan kami tidak hanya kuat dalam bertahan, tapi juga secara keseluruhan. Jika kami bertahan dengan baik, kami tidak mudah ditaklukkan. Dan bisa mencetak gol dari peluang-peluang emas, lanjutnya. Ragnar Oratmangoen masih ada pekerjaan rumah soal penyelesaian akhir. Soal hal tersebut, dirinya berambisi untuk lebih efektif untuk menyelesaikan peluang. Tentu saya adalah seorang penyerang, ujar Ragnar Oratmangoen. Dan perlu mencetak gol di setiap kesempatan. Saya memang banyak mendapat peluang emas. Tapi tidak mencetak gol. Saya seharusnya bisa lebih baik. Saya selalu ingin belajar. Saya selalu ingin mencetak gol di GBK. Lanjutnya, meski begitu, dirinya senang jika rekan setimnya berhasil mencetak gol. Saya senang ada rekan setim yang mencetak gol, ujar pemain 26 tahun tersebut. Saya sangat senang, tutupnya. Usai kalahkan Arab Saudi, Martin Paes bicara laga kandang lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. 2 gol Timnas Indonesia dilesatkan oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Martin Paes tampil sebagai starter dan bermain penuh, ia mampu menjaga gawang Timnas Indonesia tak kebobolan. Kita mendapatkan clean sheet. Kita mendapatkan kemenangan, kata Paes kepada Bolasport.com. Wasit bernama Rustam Lutfulin sedang memimpin laga babak penyisihan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Timnas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Dengan kemenangan ini diakui Paes menjadi suntikan untuk menatap laga ke depan. Sangat percaya diri dalam persaingan ini, semuanya sangat ketat, kata Paes. Jadi, Cina dan Bahrain pertandingan kendang yang sangat penting. Kemudian kita pergi ke Australia dan Jepang. Para penggemar layak mendapatkan semuanya. Jadi, mari rayakan malam ini, ujarnya. Garuda akan bertandang lebih dulu ke markas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Pada 5 Juni 2025, Timnas Indonesia menjamu Cina. Kemudian pada laga terakhir, Timnas Indonesia bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025.